Tambah umur sehari, tambah kebaikannya. Tambah umur sejam, tambah kebaikannya. Tambah umur semenit, tambah kebaikannya. Tambah umur sedetik, ada manfaat dan keberkahan di dalamnya. Tambah umur kita. Maka ini tidak ada yang bisa menjamin kita, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah. Idza jannal lail hal ta'ishu ilal fajar. Hidup nih di waktu malam ini belum tentu sampai besok pagi. Betul Ibu? Ada yang bisa jamin bisa hidup sampai besok pagi? Tidak ada. Berapa banyak malam pengajian, malam zikir, pagi hari dibangunkan terkeras. Tidak bergerak lagi, tak meninggal. Alhamdulillah, berarti husnul khatimah. Kalau yang musibah sebaliknya, masa semalam Ustaz tenggeng 24 jam dibangunkan, tidak bangun-bangun lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita pilih hidup kita ini kita pakai untuk apa? Terkhusus untuk nyambut Ramadan, Allah akan bentangkan semuanya. Mau musimu sa'adah, mawasimu ta'at, musim kebahagiaan, musim ketaatan, mau ibadah apapun ada di bulan suci. Ada. Bapak Ibu mau apa? Mau sholat ada di Ramadan. Mau puasa ada di bulan suci. Mau zakat sedekah banyak ada di bulan suci. Mau baca Quran sebanyak-banyaknya. Mau tahajud, mau witir, surat ada, surat taubat, surat istikharah. Bisa dilakukan semua di bulan suci. Tinggal mau atau tidak. Itu pertanyaannya. Galak apa tidak gitu nih. Allah sudah hamparkan semuanya nih. Kue lah banyak. Tinggal galak tak ngambilnya. Mau dah kita mencicipinya, mau dah kita meraih anugerah Allah itu. Maka ini ayo sama-sama. Ketika Ramadan datang, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, Allah bukakan pintu surga. Allah tutup pintu neraka dan Allah belenggu setan-setan. Jadi surga dibuka oleh Allah. Masya apa maknanya? Peluang-peluang amal-amal untuk masuk surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Mudah, mau amal ibadah mudah di bulan Ramadan. Semangat kita. Di bulan lain sulit kita bangun tahajud, di bulan Ramadan mudah. Mudah kita bangun. Ada sahur di situ, maka sisipkanlah sholat 2 rakaat sebelum sahur. Bangun, ambil air wudu. Habis air wudu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Jangan lupa, Masya Allah. Jadi sholat sunnah wudu. Ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi panggil sahabatnya, Bilal, ta'al, sini Bilal. Ya Rasulullah, sami'tu daffana alaika baina yadaya fil jannah. Aku mendengar suara telapak sandalmu ada di surga Allah Subhanahu. Masya Allah. Suara sandalnya ada di surga. Berarti orangnya bakal nyusul ke sana. Masya Allah. Luar biasa. Apa amalannya? Tidak ya Rasulullah. Aku hanya setiap selesai berwudu, aku tidak pernah tinggal sholat sunnah 2 rakaat. Jadi habis wudu, sholat 2 rakaat. Lakukan. Masya Allah. Baru nanti mau tambah tahajud, hajat, taubat, istikharah. Silakan. Baru sahur. Masya Allah, mudah dimudahkan Allah. Wa ughliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Pintu neraka ditutup oleh Allah. Peluang-peluang maksiat itu ditutup. Kenapa? Badan kita lemah, badan kita lesu, mulut kita bau. Ini cara Allah menutup maksiat. Kenapa Ustaz? Bulan Ramadan mulut kita bau. Sebenarnya cara Allah membuat kita tidak banyak cerita dengan orang. Jangan banyak ngobrol kalau lah puasa. Masuk minta maaf. Kadang ada orang tidak ngerti. Lah puasa ngobrol depan rai gitu. Ngomong depan rai gitu. La ilaha illallah. Orang tuh kadang tidak enak. Nak nutup hidung gak kita singgung. Masya Allah. Kita harus pengertian. Kenapa? Sudah ada usah banyak cerita. Fokuslah baca Quran. Fokuslah zikir. Omong yang manfaat. Jangan banyak ngobrol yang tidak manfaat dengan orang lain. Allah tutup itu. Masya Allah, dengan peluang badan kita lemah, malas, kita fokus untuk ibadah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau sudah Ramadan, tidak usah banyak pergi ke pasar, kecuali hanya keperluan aja. Kalau ada perlu, Ustaz kami memang begawe, tahan ujian berat di pasar itu. Banyak tabir-tabir ajaib, banyak, Masya Allah.
kepala dak katik, kaki ada. Asal nyengok kaki kalau bawah ini. Sepatu kalau isi. Kepala yang dak katik, masuk lesu keluar segar. Itu aneh itu. Masya Allah. Masuk keluar. Oh, segar nih bang. Entah apa yang dilakukan di dalam tubuh. Wallahu a'lam. Ini banyak ujiannya. Maka kita tidak usah banyak aktivitas-aktivitas yang sekiranya membuat kita tergoda nantinya. Allah tutup sebenarnya. Masya Allah. Wa sufidati syayatin. Allah belenggu setan-setan. Setan Allah belenggu. Setan Allah ikat. Minta maaf. Jadi jangan lagi banyak nyalakan setan. Tak sholat nyalakan setan. Tak puasa nyalakan. Padahal setan lah tak kata lagi ini. Tak ada setan lah dibelenggu ini. Masya Allah. Jadi kenapa ini? Ada jamaah. Pagi tadi jamaah tanya saya, Ustaz, kan setan lah dikebet galau. Kenapa masih banyak orang maksiat? Setan memang diikat. Tapi anak buahnya berkeliaran. Minta maaf. Yang sudah dididik oleh setan selama 11 bulan. Dididik hawa nafsunya. Kita ini kalau mau latihan, mau tanding bola, umpamanya. Ibu mau tanding voli, bapak mau tanding bola kaki atau tinju atau apapun itu, pasti latihan dulu, betul? Dilatih oleh pelatih itu, oh ninju seperti ini, nendang seperti ini, latihan selama 11 bulan. Giliran masuk ring, giliran masuk lapangan, mau tanding, kira-kira pelatih itu ikut main apa tidak? Tidak boleh ikut main dia. Kenapa? Kalau masuk dia, kartu merah dia. Tidak boleh masuk dia. Di pinggir lapangan, pelatih santai ya, duduk santai deh, tajulah kamu main. Jadi lihat orang maksiat, setan ketawa, anak buahku galau ini. Begitu kita, jadi jangan nyalakan setan, nafsu kita ini. Dalam diri ada nafsu ammarah, nafsu yang ngajak maksiat. Terkadang kita kalah oleh diri kita. Orang hebat bukan yang bisa mengalahkan orang lain, tapi orang hebat adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Tak usah ngomong hebat kalau sholat subuh sering kesiangan. Tak usah ngomong hebat kalau puasa masih lesu nak matilah. Masa hidup segan mati tak mau. Al-kalam azan yo. Baru jam 8 pagi. Masya Allah, kamu lawan nihan. Masya Allah. Tak ada usah ngomong hebat kalau baru buka Quran sudah ngantuk. Masya Allah, kadang kita ngerasa hebat gagah di hadapan orang, tapi kita kalah dengan nafsu kita. Kita ini paling berat musuhnya adalah nafsu kita sendiri. Apa kata Nabi? Raja'na min jihadin asghar ila jihadin akbar. Kita pergi dari perang kecil menuju perang besar. Perang kecil kata Nabi, padahal 300 orang melawan 1000 orang. Kemana? Perang melawan hawa nafsu. Ternyata hawa nafsu ini lebih berat daripada mengalahkan orang lain. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, semangat untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi lebih semangat, lebih berkah, lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.